Oke guys, kembali lagi dengan Ray Channel. Yuk kita langsung saja gas, tuan 1000 wajah. Oke, di video kali ini kita akan menyaksikan perubahan identitas atau lebih tepatnya pertambahan identitas. Setelah selesainya misi sebelumnya yang mana memecahkan kasus pembunuhan pemimpin perusahaan King Yun International, kini malah sang MC yang berubah menjadi pembunuh yang profesional guys. Setelah sebelumnya Sukun mengucapkan ekstrak identitas, muncullah pemberitahuan sistem ekstraksi berhasil dan identitas yang diperoleh adalah Raja Pembunuh. Selain menjadi ketua King Yun International, Anda diam-diam memiliki identitas yang tidak diketahui siapapun, yaitu Raja Pembunuh, dan memiliki julukan seorang dewa. Jejak kaki Anda telah menyebar ke seluruh dunia. Reputasi Anda telah dinyanyikan oleh ribuan orang. Panglima perang, raja obat bius, politisi, dan tidak peduli siapapun itu, selama Anda tidak akan ada yang selamat. Kemudian setelah itu Anda memilih untuk pensiun dan menikmati kehidupan biasa. Tetapi sekarang musuh Anda telah menemukan jejak Anda, dan kehidupan damai Anda akan segera hancur. Kemampuan identitas, skill, menyamar, obat-obatan, senjata api, mahir dalam tinju dan kaki, 6 indera yang tajam. Misi Anda adalah selesaikan masalah yang dibawa identitas Anda dan bertahanlah. Misi tidak dibatasi waktu. Catatan, setelah identitas diekstrak, itu akan valid secara permanen dan menyelesaikan misi akan secara permanen mendapatkan kemampuan identitas. Kemudian di sore harinya, Shin memperlihatkan Pak Li melaporkan pada Sukun bahwa Chen Hua dan Liu Jun sudah ditangkap dan dihukum seumur hidup karena bukti video yang memperlihatkan mereka merencanakan pembunuhan pemimpin perusahaan King Yun International sebelumnya. Namun Sukun dengan santainya berkata, mereka harus dihukum mati. Pak Li pun terkejut dengan ucapan Sukun. Aku ingin mereka mati, tidak ada tawar-menawar, kau yang harus mengaturnya, lanjut Sukun berkata. Ya, ucap Pak Li sembari bergumam, mengagumi langkah Sukun yang mengambil kesempatan untuk menghabisi lawannya. Meskipun masih muda, dia tidak kalah dari siapapun dalam hal balas dendam dan rencana yang cemerlang. Kemudian Pak Li pun pergi dari ruangan Sukun. Lalu kemudian terlihat Sukun yang sedang melamun dan memainkan sebuah pulpen. Sebelum akhirnya ia melempar kertas dan melemparkan pulpen itu untuk menusuk kertas-kertas itu dengan tepat sasaran, yang sontak membuatnya terkejut. Ya ampun, apakah ini gerakan Raja Pembunuh? Gumam Sukun. Lalu kemudian si Sukun pun menemui pengawalnya dan menantang mereka untuk berkelahi. Pengawalnya pun terkejut, namun ia juga kemudian berpura-pura untuk memukul Sukun. Ya, tentu saja membuat Sukun kesal. Ya, padahal si Sukun ingin mencoba skill barunya guys. Karena tidak puas dengan pengawalnya yang tidak berani melawan si Sukun, Sukun pun pergi ke tempat tinju untuk mencari orang ya untuk berlatih. Kemudian terlihat ada orang yang sedang bertinju di tempat itu. Sukun yang melihat pertarungannya itu berkata, terlalu mudah untukku mengalahkan mereka. Kata-kata itu pun didengar seseorang pria botak yang ternyata dia merupakan pelatih tinju di tempat itu. Apa katamu? Nah, beraninya kau meremehkan mereka. Aku guru yang mengajari mereka. Apa kau di sini untuk menendang ember? Hei, kau salah. Maksudku tulus mengatakan itu. Mereka itu memang lemah dan aku mudah untuk mengalahkan mereka. Sialan, apa kau bosan hidup, ha? Kalau begitu, beranikah kau naik dan bertarung denganku? Ucap pria botak itu. Ya, baiklah. Maaf, aku akan merepotkanmu, jawab Sukun. Kemudian mereka pun naik ke atas ring. Pria botak bertaruh jika dia kalah maka akan menutup tempatnya. Tidak perlu seperti itu. Ini hanya latihan saja, ucap Sukun. Lalu terlihat Han yang datang dengan kawan-kawannya. Saat melihat Sukun ada di sana, ia pun terkejut. Kenapa dia ada di sini? Aku kesini hanya untuk menguji ilmu bela diriku, ucap Sukun kepada pria botak. Namun sebelum itu, ada seseorang yang datang pada Tuan Botak yang mengatakan, Tuan Han ingin anak itu mati, dan dia akan memberimu uang 1 juta. Lalu Tuan Botak pun berkata, ya baiklah, mengerti, mari kita bertanding, semoga kau beruntung, ucap pria botak pada Sukun. Han yang melihat itu pun berkata, apakah dia mampu? Lalu seseorang di belakangnya berkata,
Dia adalah orang ketiga yang baru pulang dari luar negeri dan banyak uang. Monster bersenandung yang berspesialisasi dalam persaingan pasar gelap. Ia pasti dapat mengalahkan anak itu, ucap pria itu pada si Han. Kemudian pertarungan pun dimulai, dan tak disangka Sukun mampu menghindari pukulan dari pria botak itu. Begitupun dengan Han yang terkejut, temannya yang tak mengira itu bisa terjadi. Hei, apa orangmu kurang makan? Apakah itu pukulan tadi? Pukulan apa itu? Tanya Han pada temannya. Hei, tenang tuan, itu pasti kebetulan. Lalu terlihat Sukun berkata, hei, tolonglah, aku di sini untuk menguji kekuatanku seberapa besar. Jadi gunakan semua kemampuanmu. Kemudian pria botak pun dengan kesal mengeluarkan seluruh tenaganya dan memperlihatkan semua ototnya yang membuat semua orang di sana terkagum-kagum, guys. Tuan Li, kau lihat itu? Ya, tadi itu hanya pemanasan. Sekarang anak itu akan mati, ucap lelaki itu pada Han. Hahaha, ya. Ini adalah harga yang harus kau bayar, Sukun, karena telah mencuri wanitaku, ucap si Han. Pertarungannya pun terus berlanjut berkali-kali. Sukun mampu menghindari pukulan dari tuan botak itu, dan pada akhirnya mereka beradu pukulan. Namun setelah itu terlihat lengan dari tuan botak patah sehingga membentuk zigzag, guys. Ya, mengerikan sekali ya kekuatan pukulan dari Sukun. Ah, tanganku! Teriak pria botak itu. Semua orang yang melihat itu pun terkejut. Ya, apalagi Han dan temannya. Namun di sisi Sukun, ternyata dia juga terlihat tak percaya dengan pukulannya yang begitu kuat. Wah, ternyata aku sangat hebat, ujarnya. Kemudian terlihat Han yang ingin pergi karena takut. Namun Sukun berteriak memanggilnya, Yo, Han Shao Cheng. Mendengar itu, Han itu terkejut dan berkeringat dingin. Sukun pun mendekati Han, dan anak buahnya menghalangi Sukun. Tuan Su, sungguh kebetulan, kenapa Anda ada di sini? Tanya si Han pada Sukun. Kemudian kepala dua pengawal Han ditabrakkan satu sama lainnya oleh Sukun sambil berkata, baru saja kau meminta seseorang untuk mengirimkan pesan ke orang botak itu. Aku mendengar semuanya. Tuan Su, itu hanya salah paham. Sukun pun merangkul Han dan berkata di depan telinganya, ini pertarunganku yang pertama dan tercepat. Aku sebenarnya tidak ingin benar-benar berurusan denganmu. Tapi jika berani melakukan hal kotor lagi, aku tidak keberatan jika harus membunuhmu. Apa kau mengerti? Ya, tentu saja, jawab Han pada Sukun. Dan sambil menyentuh dagu Han, Sukun berkata, bagus, aku harap kau ingat apa yang kau katakan dan tak melakukan hal bodoh lagi. Ya, itu saja. Selamat tinggal, ucap Sukun yang sambil pergi. Han dan bawahannya pun membungkuk dan mengucapkan hati-hati di jalan. Orang-orang yang melihat itu pun heran karena tak menyangka tuan muda yang paling gila sebelumnya, yaitu si Han ya. Si Han ini dianggap tuan muda paling gila di daerahnya, namun dia tak berkutik di hadapan Sukun. Ya, mereka pun bertanya-tanya siapa Sukun sebenarnya. Dan terlihatlah Han yang nampaknya kena mental, guys, dengan tindakan intimidasi yang Sukun lakukan tadi. Lalu Shin memperlihatkan Sukun yang sedang menelpon Anji. Hai cantik kecilku, apa kau punya waktu untuk makan bersama? Dan dengan sedikit marah manja, si Anji menjawab, hei, aku bilang jika kau bolos terus seperti ini, kau akan dikeluarkan dari sekolah. Ah, tenang saja, aku sudah mengatur untuk menyumbangkan uang 3 juta untuk kampus minggu depan. Dan dengan begitu, pihak kampus takkan melakukannya. Kamu ya, jawab si Anji lagi. Lalu setelah itu, kita diperlihatkan dua orang yang sedang mengawasi Sukun dari atas gedung. Wanita itu berkata, aku tak menyangka raja pembunuh masih sangat muda. Ah, tidak masalah, dia juga akan jadi mayat sebentar lagi, ucap teman lelakinya. Yang nampaknya itu adalah orang-orang yang dikatakan sistem untuk membalas dendam pada Sukun. Ya, sungguh banyak usaha untuk bisa menemukan orang ini, ujar wanita itu yang memperhatikan Sukun melalui teropong. Namun betapa terkejutnya dia saat Sukun menoleh dan melihatnya. Hei, ada apa? Tanya teman lelakinya. Nampaknya dia telah menemukanku, jawab wanita itu. Apa? Bagaimana mungkin? Kita bisa ditemukan dari jarak sejauh itu. Namun saat lelaki itu hendak melihatnya, di mana orangnya? Kenapa dia menghilang? Sukun yang sedang sembunyi pun bergumam, aura pembunuh ini
Apakah ini mungkinkah mereka dikirim oleh si Han? Tapi tidak mungkin. Tampaknya yang datang adalah mantan musuh dewa pembunuh yang sekarang jadi identitasku, ucap Sukun dalam hatinya. Lalu kemudian di sore harinya, keamanan di kediaman Sukun diperketat ya, walaupun Sukun tahu itu tidak dapat menghalangi musuhnya. Namun, memang itulah rencana untuk menunjukkan celah pada musuhnya lalu menghabisinya. Ya, pertanyaannya adalah jam berapa? Waktu yang harus dipilih untuk memancing ular keluar dari lubang. Kemudian di sisi lain terlihat kedua orang tadi sudah bersiap di dalam mobil. Mereka menyadari bahwa keamanan sudah ditingkatkan dan sepertinya Raja Pembunuh sudah menyadari kehadiran mereka. Tapi mereka juga tak percaya Raja Pembunuh menggunakan metode tingkat rendah untuk melindungi dirinya sendiri. Mereka pun heran mengapa Raja Pembunuh memilih untuk pensiun. Ya, kita pun belum mengetahui nama mereka guys ya. Lalu beralih ke Sukun yang menerima telepon yang tidak dikenal. Dia pun mengangkat telepon itu. Lalu terdengar suara yang menanyakan kabar Sukun. Sukun bergumam, suara ini. Agen dewa sebelumnya, Johnny. Kenapa dia tiba-tiba menghubungiku? Bukankah dewa pembunuh sudah pensiun? Hei Johnny, beraninya kau menelponku langsung di telepon. Kau tidak dapat bertemu atau bicara langsung dalam bisnis ini? Apakah lupa aturannya? Ucap Sukun pada si Johnny. Tolong, jangan pernah salah paham dengan saya. Saya tidak bermaksud tidak mematuhi Anda. Saya punya perintah besar di sini yang akan menjadi sepotong kue untuk Anda. Beritahu aku tentang itu. Jawab Sukun lagi. Ya, targetnya adalah di negara Asia, seharusnya tidak jauh darimu. Intinya, kali ini imbalannya 3,5 juta untuk sekali perintah. Apa? Ucap Sukun yang terkejut. Kemudian Sukun bertanya, apa status target yang bernilai harga setinggi itu? Ya, aku akan mengirimkan informasinya. Intinya, dia seseorang ketua dari sebuah perusahaan. Kemudian telepon pun ditutup dan terlihat Sukun bergumam. Apa status target yang bernilai harga setinggi itu? Namun betapa terkejutnya dia karena target incarannya adalah dirinya sendiri guys. Lalu kemudian Sin memperlihatkan keindahan pantai dan keindahan boba yang lumayan besar dan seorang pria yang sedang bersantai. Lalu dia mengangkat telepon, ya itu tentunya dari Sukun, dan menanyakan, apakah Sukun tertarik dengan tawarannya? Sukun menanyakan siapa yang menyuruh atau siapa yang memesannya gitu ya. Johnny pun sempat menolak memberitahu karena ya itu aturan. Tidak boleh memberitahu siapa yang mengorder Sukun untuk membunuh seseorang. Namun Sukun berkata, aku ingin apa yang aku inginkan dan aku akan mendapatkannya. Jangan naif, apa kau pikir aku tak sanggup menghadapinya? Ha? Hehehe, ya aku bercanda. Ucap si Johnny. Tentu saja, aku akan memenuhi permintaan. Persetanlah dengan aturan lainnya. Orang yang menyuruhnya adalah orang penduduk asli Sia juga, namanya Han Haoseng, tuan muda dari sekelompok perusahaan. Mendengar itu, Sukun pun tersenyum. Ternyata kau. Apakah dia benar-benar ingin mati? Ucapnya. Lalu Johnny pun berkata, hei tuan, ini tidak ada hubungannya denganku. Kau harus mempercayaiku. Lalu setelah itu Sukun pun dikejutkan dengan kedatangan si Anji. Dia berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Bahkan tidak menjawab teleponku. Zizi, mengapa kau di sini? Anji pun terlihat marah dan berkata, siapa yang tadi mengajakku makan siang bersama? Anji, maafkan aku lupa. Tahukah kau betapa sulitnya bagiku untuk memesan restoran itu? Baiklah, aku akan pergi denganmu. Lalu terlihat Anji yang bingung, kenapa banyak orang di rumah Sukun. Kemudian terlihat juga Sukun sedang mengobrol dengan pengawalnya. Pengawalnya pun bertanya, apakah Tuan akan pergi? Ya, ambil beberapa orang dan ikuti kami. Lalu mereka pun pergi. Lalu kemudian terlihat dua orang tadi yang sedang memata-matai si Sukun. Dia hendak mengikutinya.
namun dilarang oleh temannya karena memilih menunggu bala bantuan. Ya, mereka pun belajar dari pengalaman sebelumnya yang tanpa diduga si Sukun mampu menemukan mereka. Lalu kemudian diperlihatkan si Sukun yang sudah sampai di restoran yang mereka tuju tadi. Terlihat si Anji yang kecewa karena restorannya sudah tutup. Ya, singkat cerita kemudian si Sukun pun menelpon orang dari restoran tersebut dan memesannya untuk besok hari. Anji pun heran dengan apa yang dilakukan oleh si Sukun. Hei, apa yang kamu lakukan? Ya intinya besok kita akan makan di restoran itu bersama. Lalu kemudian singkat cerita, Sukun pun mengantarkan Anji pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sukun bertanya, "Apa kau di rumah sendirian?" "Ya, kakakku sedang ke luar negeri. Orang tuaku juga pergi untuk rapat." Dan karena di rumah gelap, si Anji pun menyuruh si Sukun untuk menyalakan lampu. Namun, si Sukun malah menggrepe-grepe si Anji dari belakang, guys. "Hei, apa yang kau lakukan?" Tanpa menjawab, si Sukun dengan beringas malah melumat bibir kecil si Anji. Dan dengan berbinar-binar Anji berkata, "Hei, jangan lakukan ini." Namun dengan lihai si Sukun malah membuka sleting gaun si Anji ya dari belakang dan kemudian menjatuhkannya di sofa. "Sukun, aku mohon, aku belum siap untuk ini." Jangan gugup, ini gak akan sakit, aku akan lembut padamu." Saat Sukun sedang dalam mode tempurnya ya. Namun sial, tiba-tiba lampu menyala yang ternyata orang tua si Anji sudah pulang. Ayah Anji yang melihat anak semata wayangnya hendak ditunggangi oleh si Sukun pun terkejut. "Hei kalian, apa yang kalian lakukan?" "Ayah, ibu, ini tidak seperti yang kalian pikirkan." "Ayah, kenapa kau tidak pergi ke rapat?" Dan dengan marah, ayahnya menjawab, "Pertemuan itu dibatalkan untuk sementara, tapi untungnya dibatalkan. Kalau tidak, kubis rumahku akan dimakan oleh babi tidak tahu diri." Anji dengan gugup berkata, "Tidak seperti itu." Ya, si Sukun pun dengan watadosnya berkata, "Halo Bibi, Paman, sebenarnya ini hanya salah paham saja. Aku tadi tersandung saat mencari saklar lampu." "Oh, jadi di situ ya saklarnya. Lain kali aku akan ingat." Namun kocaknya, si Sukun mengatakan itu sambil menyeletingkan celananya. Ayah Anji pun murka dan berkata, "Apakah resletingmu juga tersandung lalu terbuka? Apa kau pikir aku bodoh, ha?" "Ya, Paman, sayangnya kualitas celanaku kurang bagus." Lalu dengan santai dia berkata lagi, Paman Bibi, aku memiliki hal yang harus dilakukan. Jadi selamat tinggal, selamat malam Paman Bibi." "Ya, nyahlah kau," ujar orang tua si Anji. Lalu kemudian entah apa yang terjadi pada Anji ya. Ya mungkin si Anji bakalan diceramahin ya sama orang tuanya. Lalu seperti biasa, pengawalnya pun berkata, "Tuan Su, mengapa begitu cepat selesai?" "Ah, cepatlah kembali." Dalam kendaraannya, Sukun bergumam, "Ya, nampaknya aku tidak berniat untuk menghilangkan kemarahan orang tua Anji." Namun si Sukun yang sudah kepalang nafsu tadi ya, berniat melampiaskan nafsunya ke Han dengan cara menghajarnya. Singkat cerita, Sukun mendatangi tempat Han yang dijaga dua pengawal. "Hei, apakah Han tinggal di sini?" tanya si Sukun pada pengawalnya. "Hei, nyala kau, bukan urusanmu." Lalu ceret, muncratlah darah dari pengawal itu karena pukulan Sukun. "Jangan menghalangiku." "Ah, sial, kekuatan ini terlalu kuat, aku harus lebih menahan diri," ucap Sukun dalam hatinya. Pengawal yang lainnya pun juga bergerak dan menodongkan senjata api, namun plak, "Nyahlah kau," ucap Sukun ya. Dibereskan dengan mudah. Ya, kemudian ia pun masuk ke kamar dan terlihat di kamar itu ada dua wanita yang sedang bercocok tanam ya dengan si Han. Ya, si Han pun berkata, "Sial, berisik apa itu?" "Hei, yang di luar, jangan berisik," ucapan. "Jika kalian membuat banyak suara lagi, percayalah aku akan membunuh kalian," teriak Han ya dengan begitu marah. Lalu muncullah Sukun berkata, "Yo, kau ternyata di sini ya." "Hei, apa yang kau inginkan?" tanya Han pada Sukun. Wanita-wanita itu pun teriak ketakutan, lalu Sukun menyuruh mereka keluar. "Wah, Han, aku sangat tidak menyangka kau begitu bersemangat. Seekor naga bermain dengan dua phoenix." "Tuan Su, jika kau ingin, aku juga akan memesankan yang teratas, tingkat teratas untukmu, untuk dikirimkan ke rumahmu." "Saya minta maaf atas kejadian siang hari tadi." "Hei, aku tak datang untuk kejadian siang hari," ucap si Sukun.
Lalu datanglah segerombolan orang yang berkata, "Bos, jangan takut, kami di sini." Si Han pun senang dengan kedatangan mereka dan mencela si Sukun seakan dia akan selamat. "Wah, luar biasa. Kau menyergapku, Han. Kau membuatku tadi terlihat buruk di depan umum. Aku akan membalasnya," ucap Han. "Wah, kau masih senang melakukan ini ya karena menganggapku lemah. Apa kau merasakan pencapaian setelah melakukan ini?" Tanya si Sukun lagi ya, mengejek si Han. "Ah, berisi kau, cepat habisi dia." Dan ya, orang-orang itu pun menyerang Sukun, namun dengan mudah semuanya dibabat habis ya. "Ah, dasar sampah kalian. Jangan biarkan dia pergi," ucap si Han yang marah pada bawahannya. Namun hanya tersisa satu orang saja, yang itu pun sudah kalah. "Hei, apa katamu?" ucap Sukun yang melirik ke arah Han. Han pun tak percaya, dalam sekejap semuanya kalah. Monster macam apa kau?" ucap si Han ya dalam hatinya. Lalu sekarang apa yang ingin kau lakukan?" tanya Sukun pada Han. Han pun berkata, "Silahkan kau bunuh aku, tapi ingat kau tidak bisa melindungi Anji 24 jam. Hei, apa kau bercanda? Aku bisa membawanya pergi dan ratusan pengawalku akan menjaganya," ucap Sukun yang sambil memukul Han. "Hei, kau berani memukulku?" tanya Han pada Sukun. "Hei, dengarkan aku, jika kau berani menyentuh Anji, aku punya 100 cara untuk membuatmu lebih buruk daripada kematian." Si Han pun malah menantang Sukun dan berkata, "Kau hanya pemimpin perusahaan, apa kau pikir kau adalah dewa?" Lalu si Sukun dengan epik berkata, "Kesalahan terbesar yang pernah kau buat dalam hidupmu adalah membayar 3,5 juta untuk hidupku." Mendengar itu, Han sangat terkejut. Ya, karena dia merasa tidak akan ada yang mengetahui hal ini kecuali dewa itu sendiri. Dewa yang dimaksud adalah raja pembunuh ya guys ya, yang disuruh dia untuk menargetkan si Sukun. Lalu kemudian dengan epik si Sukun berkata, "Ya, karena aku dewa pembunuh itu." Lalu seketika tiba-tiba saja ada yang menembak dari kejauhan. Si Sukun pun berkata, "Wah, ternyata kau punya cara lain ya," ucap Sukun pada si Han. "Hei, akankah aku membayar orang untuk menembak diriku sendiri?" Jawab Han yang hendak memanggil polisi. Namun ditotoklah belakang bahu si Han oleh si Sukun dan dijadikan tameng ya. Tentunya tameng hidup. Apakah dia pembunuh yang mengikutiku?" gumam Sukun. Wah, ternyata dia di sana. Ya, yang ternyata hebatnya si Sukun bisa melihat orang yang menembak itu. Kemudian sniper itu mengarahkan pistolnya ke arah pintu masuk, namun lama sekali dia menunggu, tak ada yang keluar dan malah cerap bahunya terkena serangan yang ternyata itu serangan Sukun menggunakan sumpit. Dan dengan epik Sukun berkata, "Izinkan aku mengajarimu menggunakan sumpit." Ah, sialan, bisa menembak sumpit seperti peluru dan mengenai sasaran dari jarak 250 meter. Ya, seperti yang diharapkan dari dewa pembunuh, ucap si sniper itu. "Wah, apakah kau ingin lari jika kau tak bisa mengalahkanku? Ah, dasar cupu," ujar si Sukun. Lalu terlihat sniper yang hendak melarikan diri. Lawannya terlalu kuat, aku tak bisa melawannya. Aku harus menyelamatkan diri dengan cepat. Bagaimana bisa dia menyakitiku dengan sumpit? Siapa sebenarnya dia? Namun malangnya bagi si sniper itu, saat dia bergumam ada ucapan selamat malam dengan kaki yang mengangkang ke arah perutnya. "Hei, mengapa kau terburu-buru untuk pergi? Mari kita bermain bersama." Sniper itu pun menembakkan pistol, namun gerakan peluru tak dapat menyaingi kecepatan Sukun yang sudah berada di atasnya, lalu menendangnya kembali. Sniper itu pun KO. Dia benar-benar kuat, ucapnya. Ya, sniper itu pun berhasil ditaklukkan oleh si Sukun.